menemukan pasar yang pas. Disalurkan melalui bank ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Satu peluang yang sebelumnya mereka nggak pikir gitu. Banyak sekali yang jauh lebih kecil dari itu bisa apa gitu loh. Kebanyakan culture budaya yang maju kayak di luar sana, mereka tuh punya kebudayaan mengawetkan makanan yang baik. Sebenarnya di Indonesia tuh banyak sekali produk-produk fermentasi gitu loh. Kita sudah menguasai ya sebenarnya, tinggal lepas aja sih sebenarnya. Enggak juga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti fotonya di-share ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dari kawan ini kan tadi kita sudah membahas tentang hulu ya di mata airnya di bidang di bidang ini apa namanya perikanan sama pertanian. Ini kita masih berkaitan sama pertanian di supplier pemasok apa ya namanya barang supportnya lah intinya kayak pupuk. Nah ini ada kawan Rizal. Halo kawan Rizal. Halo, halo. Halo kawan Rizal, bisa aktifin videonya atau gini aja? Gini aja, aku di luar sekarang nyari sinyal ini. Di genteng. Oh enggak, di luar. Oke, kawan Rizal. Tadi soalnya pertama kali masuk videonya masih merem. Takutnya belum bangun. Belum bangun. Oh iya. Ya kawan Rizal, apa kabar? Ya, baik-baik. Ya. Assalamualaikum Posisi warahmatullahi di mana? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Pajarakan di Probolinggo. Waalaikumsalam. Ya. Oke, kawan Rizal, silakan. Ya. Apa ya? Untuk yang saya jalani hari ini, yang sekarang saya jalani, saya kebetulan kerja di pemasaran pestisida. Saya pindah-pindah sih. Sekarang kebetulan ada di Bromo, di lereng Bromo. Ya, memasarkan pestisida untuk tanaman kentang. Ya. Jadi di dalam dunia pemasaran pestisida juga harus memperhatikan faktor harga komoditas ya. Ya, harga komoditas harus diperhatikan. Ya di pandemi ini gimana ya sih? Jadi ya pandemi ini kan harga komoditas juga. Halo kawan Rizal. Mulai lost connection. Halo kawan Rizal. Putus. Jal. Oke, sepertinya kawan Rizal sedang terputus koneksinya ya. Hilang. Masih. Ya, lost.
Oke. Sinyalnya jelek mungkin, Mbak. Iya. Ini sementara kawan Rizal out dari Zoom. Mungkin nanti bisa dihubungi personal bentar ya. Oke, nanti kita keep dulu yang untuk kawan Rizal yang dari bagian pemasaran pestisida. Ini dilanjut ke berikutnya dulu ya. Dian nggak ada. Iya, harusnya dari Dian. Dian juga lagi terkendala. Bambang, ada Bambang nih, Oh, peternakan nih baik. Bambang nih. Bambang, halo Bambang. Bambang, udah lama nggak jumpa. Bambang keluar. Bambang udah keluar lagi juga. Seru ini sebenarnya kalau ada Bambang juga dari peternakan. Kita punya 3 sektor. Iya. 3 sektor ini ya, pangan ya. Perikanan, pertanian, peternakan, lengkap sebenarnya. Oke, ini Ali juga belum, Ali Bu Selfie. Sudah. Ya udah aku tambahin lagi deh. Ali peternakan. Peternakan cacing Ali. Tes. Nah, ini keluar ini orangnya. Halo kawan Rizal, gimana? Sudah lancar koneksinya? Iya. Sempat terputus tadi di tengah jalan. Iya, jadi Lanjut gimana tadi? Tadi sampai sampai ini ya, pemasaran pestisida ya. pemasarannya gimana? Ya, jadi di dalam pemasaran pestisida ini juga memperhatikan harga komoditas yang hendak dipasarkan pestisidanya ya. Nah, jadi tujuan dari komoditasnya harus kita perhatikan juga. Nah, apakah semua kalau di saya kan kentang. Nah, ini kentang kalau sekarang kan harganya naik. Jadi dalam pemasarannya harus digencarkan gitu. Nah, kalau untuk kubis kan sekarang hancur-hancurnya, jadi kita stop dulu ininya pemasarannya, jangan masuk dulu. Karena harga komoditas juga pengaruh pada kemampuan daya beli dari petani. Ya, selain dari harga komoditas juga biaya operasional. Ya, kalau di gunung sama di Mojokerto, saya ini di Mojokerto juga kemarin. Kalau di Mojokerto ini biaya operasional juga tinggi untuk biaya tenaga kerjanya. Tapi kalau di lereng Bromo tidak terlalu tinggi, jadi bisa masuk untuk pestisidanya. Karena biaya operasi ini juga menentukan cara berpikir dari si petani itu tadi. Gimana itu? Ya, jadi petani memikirkan dalam proses pembelian, proses pemasaran pestisida. Jadi harus memperhatikan psikologi dari petani. Petani memikirkan harga komoditas dan biaya operasional seperti itu. Nah, jadi ya kalau di dunia pemasaran pestisida hanya memperhatikan itu sih. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan pandemi, kalau dunia pemasaran pestisida tidak ada efeknya, tidak berefek ke pestisida, karena memang seperti yang dijelaskan tadi dari teman-teman bahwa sektor pertanian ini salah satu sektor yang masih tumbuh. Masih tumbuh, hanya saja distribusinya yang agak terhambat ya. Karena beberapa pasar tujuan dari pengiriman barang-barang ini memang tutup seperti itu. Nah, tapi kemarin juga saya tanya ke beberapa petani, beberapa tengkulak, itu ada solusinya, yaitu dengan
tidak lewat pasar tapi langsung ke konsumennya. Oh, Nah, ke konsumennya. Jadi kalau kentang kan pasarnya kan ada Bali, Surabaya, Semarang sama Jakarta. Jadi kalau di Surabaya sendiri kan tutup kemarin. Jadi tidak langsung ke pasar, jadi langsung ke pihak terjun ke suku. iya ke konsumennya. Itu aja sih kalau ini apa? Kalau masalah distribusi dari hasil pertanian. Kalau langsung terjun ke konsumennya berarti kan apa ya namanya ya? Prosesnya lebih ini lagi dong, lebih banyak lagi dong. Kira-kira masalahnya di mana kalau langsung ke konsumen? Kan awalnya lewat distributor dulu kan? Sebenarnya ini solusi. Kemarin kan di masa pandemi ini kan pasarnya tutup. Nah, jadi dari produsen kan kebingungan cara memasarkan hasil pertanian dari kentang kalau dari saya. Nah, kemudian ada hambatan juga ini. Kebetulan ini tidak terkait dengan pandemi ya. Kemarin ada kebijakan baru dari pemerintah, itu pupuk subsidi ini dikurangi sebanyak 47%. Iya, jadi sebenarnya ini juga potensi, juga peluang bagi pupuk non subsidi untuk bisa masuk ke pasar pertanian lebih tinggi. Ya. Cuman dari sisi pertanian, jadi sisi petani ini biaya lagi seperti itu. Ya, jadi untuk saat ini dari beberapa kebijakan dan juga pasar yang sudah beberapa tutup, ini membuat petani lebih berpikir. Ya, kalau saya lihat itu lebih berpikir. Cuman karena kebutuhannya, kalau di kentang itu kan kebutuhan kalau pestisida. Jadi ya kalau pemasaran juga harus ada. Kalau pemasaran pestisida juga harus ada ini ya apa? Harus ada pikiran, harus berpikir lagi bagaimana cara memasarkan pestisida ke petani yang semakin pusing dengan biaya operasional dan komoditi yang tidak pasti seperti itu. Nah, ya juga saya mau menyinggung juga masalah dari Mas Alif tadi ya, masalah resistensi. Juga kalau di dunia pestisida itu ada ininya apa? Ada cara untuk menghindari resistensi yang lebih cepat seperti itu. Gimana itu? Nah, ya kalau itu kan lebih ke teknis ya. Masa harus dijelaskan juga ini? Nggak apa-apa Bang. Secara garis besar aja, secara garis besar. Dapat kita nih ya. Iya. Kalau di pestisida ini kan cara untuk menghindari resistensi kan dengan ini apa? Yang pertama itu selang-seling obat, selang-seling pestisida maksudnya harus dengan diselang-seling dengan bahan aktif yang berbeda seperti itu untuk mengurangi resistensi dari suatu bahan aktif di pestisida. Harus selang-seling cara pemakaiannya. Nah, kemudian yang kedua itu harus dengan mix atau dicampur. Jadi bahan aktif di dalam pestisida itu kalau dicampurkan bisa mengurangi percepatan dari resistensi hama. Ya. Banyak sih ini. Yang ketiga ya rotasi tanaman. Biasa yang penyakitnya beda, yang hamanya beda. Yang biasanya kentang bisa dirubah ke kubis ke kentang lagi.
untuk mengurangi hama penyakit agar penggunaan obatnya juga tidak terlalu banyak seperti itu. Nah itu kalau mengenai resistensi pestisida. Nah, kemudian itu aja sih kalau dari saya ininya. Ini apa? Masalah Mantap bekerja. gimana? Mantap, Ya. mantap. Ilmu baru nih. Iya, Mantap. kalau iya juga ingin menyinggung ini juga siapa urban farming. Gimana? Farming. Sekalian pertanyaan juga nanti. Ini apa masalah farming? Ya, menurut saya itu bagus ya, bagus karena bisa itu tadi bisa mengurangi dari kebutuhan bahan pertanian yang semakin berkurang gitu ya. Nah, itu juga jadi juga membantu dari sisi kebijakan pemerintah yang ingin menguatkan ketahanan pangan di Indonesia. Nah, tadi saya juga lihat-lihat video-video dari kebijakan-kebijakan Menteri Pertanian yang sekarang itu ini apa pekarangan di setiap individu. Nah, pekarangan di setiap individu. Kemudian ya mengenai urban farming itu tadi yang menanam sendiri di setiap pekarangan. Ini yang saya tanyakan ini Mas mengenai urban farming. Kalau seandainya penduduk Indonesia ini banyak yang ke kota, ke perkotaan. Nah, itu kan ada kesenjangan antara jumlah penduduk kota dengan penduduk yang di desa seperti itu. Nah, sebenarnya yang harus dikuatkan adalah kalau menurut saya ini apa usaha-usaha yang ada di desa harus ditingkatkan, perekonomian yang di desa harus ditingkatkan untuk menghindari urbanisasi yang padat itu tadi ya. Nah sekarang pertanyaan juga ya bagaimana kalau menurut Mas Halus sendiri kalau di desa sendiri bagaimana cara meningkatkan perekonomian yang ada di desa karena ini juga pengaruh juga untuk membentuk pola pikir masyarakat agar tidak pindah ke ibu kota seperti itu. Lebih ke upaya pencegahan ya. Pencegahan ya. Ya Mas Alif silakan ditanggapi. Iya, saya nggak berani menjawab, cuma diskusi aja ya berdasarkan apa yang pernah saya temui dan pernah saya lakukan gitu ya. Jadi sebetulnya dengan adanya kebijakan dana desa itu ada beberapa persen bagian dari dana desa itu yang besarannya sekitar 1 sampai 2 miliar itu ada beberapa persennya untuk BUMDes namanya. BUMDes itu adalah badan usaha milik desa gitu. Nah, riset tesis saya kemarin membahas tentang BUMDes itu. Bagaimana dampak sosial, dampak ekonomi, dan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Gitu. Dan bagaimana kinerjanya juga gitu. Nah, dari riset yang saya temukan, jadi ada di Indonesia ini beberapa BUMDes yang berhasil gitu, dan juga tidak banyak dan juga banyak yang gagal gitu. Nah, yang berhasil ini dipengaruhi apa? Yang pertama dia letak ini geografis gitu. Jadi semakin dia ini dekat lokasinya dengan perkotaan, desa itu dekat dengan perkotaan, dan dia memiliki ini potensi alam yang bagus. Itu misalkan kalau kita ke ini ya, ke Sleman gitu ya. Di sana ada namanya BUMDes apa ya namanya? Ada BUMDes saya lupa namanya di tempat riset saya itu. Jadi mereka memanfaatkan potensi alam di desanya lalu dibuat rumah makan gitu. Dari rumah makan itu
menampilkan suasana desa dan dikemas menjadi sebuah bisnis yang bagus gitu. Jadi mereka banyak menyerap tenaga kerja yang ada di desanya berupa kebanyakan itu pemuda-pemuda gitu. Sehingga mereka dapat sedikit banyak menekan laju urbanisasi gitu. Jadi yang seharusnya mereka cari kerja di luar desa itu, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang ada di desa gitu. Nah, dan itu juga tergantung lagi dengan manajemennya ya, pengelolaannya gitu. Jadi semakin bagus kepala desanya, maksudnya semakin berpengalaman gitu. Contoh ini yang ada di apa ya nama? Di Klaten. Yang ada penyelaman itu, wisata menyelam foto dalam air itu adalah BUMDes itu. Yang omsetnya sampai miliaran rupiah itu. Keren-keren. Coba searching di internet nanti yang ada di Klaten gitu. Ada sebuah BUMDes yang omsetnya sampai miliaran itu. Bahkan untuk menjadi direktur dari BUMDesnya itu panas gitu, seperti pemilihan politik gitu, karena itu komoditas atau lahan yang basah gitu menurut orang-orang yang ada di sana gitu. Jadi mereka betul-betul menyerap banyak tenaga kerja dan multiplier efeknya juga banyak. Industri makanan kecil atau industri kerajinan itu mulai tumbuh dari stimulus yang diberikan pemerintah berupa dana desa, dan bagian dari dana desa itu dijadikan BUMDes atau badan usaha milik desa. Itu aja Bang Rizal, pengalaman yang pernah saya lakukan. Itu menurut saya merupakan salah satu upaya pemerintah mencegah laju urbanisasi yang ada di Indonesia. Mungkin kawan-kawan lain yang lebih berpengalaman seperti Bang Ali bisa menambahkan. Gimana kawan Rizal? Iya, sebenarnya ini sih, ya bagus juga. Cuman saya lebih pengen ke individunya juga sih. Itu kan urban farming kan termasuk ke individual usaha ya, usaha individual, bukan dari BUMDesnya. Yang saya inginkan sih sebenarnya usaha dari individu masing-masing agar agar kesejahteraan di desa lebih meningkat, seperti itu sih. Oke. Dari kawan-kawan nambahin, mungkin ada tanggapan? Ya, Mas Ali silakan. nambahin aja Selfie. Ya, silakan Mas Ali. Ya, niatnya dari Rizal kan bagus ya Zal ya. Bagaimana para pemuda atau masyarakat di desa biar bisa aktif gitu kan, biar dapat pendapatan juga kan. Nah ini pengalaman aja sih, kalau di Bekasi itu di rumah orang tua itu karena dampak COVID ini kan banyak yang dirumahkan, terus juga banyak yang tidak bekerja lagi. Nah itu mulai dari tingkat RT sampai ke RW sekarang nanam sayuran, terus juga ada yang secara organik, ada juga yang aquaponik, jadi ada ember, sekitar ember 20 liter apa 10 liter, atasnya itu di dalam embernya itu budidaya lele, tapi ada gelas-gelas gitu, di pinggirnya itu budidaya kangkung. Jadi mulai dari kebersamaan kelompok itu dari tingkat RT, RW, ya habis itu banyak bantuan datang dari pemerintah dan juga banyak yang magang gitu. Jadi kalau menurut saya untuk Rizal sih sarannya memang ya harus seperti tadi usulnya berkelompok gitu Zal. Jadi kalau individu-individu aja ya sulit untuk mendapatkan support gitu. Ya memang BUMDes gitu harus digiatkan juga sih, tapi kalau memang sulit buat jadi BUMDes ya mulai dari kelompok-kelompok kecil aja sih harus digiatkan. Dan sama juga harus ada hubungan masyarakatnya sih antara yang
pelaksananya sama pemerintah sama juga kelompok itu biar ya bisa jalan gitu. Ada yang produksi, ada yang membeli hasil panennya dan ternyata berhasil di Bekasi itu. Gitu. Terima kasih. Oke, gimana kawan Rizal? Iya. Oh ya, saya juga ini kemarin juga ini apa? Kemarin kan saya di Mojokerto. Kemarin itu ada petani dapat beberapa bantuan itu disuruh ini apa? Membuat asap cair. Itu lumayan juga hasilnya. Katanya omsetnya juga sudah sampai 9 juta per bulan gitu. Ya, bagus juga sih itu, menarik. Siapa tuh Bang Rizal 9 juta per bulan tuh apa? Asap cair. Ya, buat apa Jal itu? Buat asap cair ini untuk individual dapat bantuan. Mantap bantuan ini. Bantuan dari pemerintah untuk dibuatkan asap cair di Mojokerto itu. Itu sudah mulai jalan ininya bantuannya. Manfaatnya buat apa Jal itu Jal? Komoditi Banyak apa untuk Jal? kesehatan. Asap cair itu kan ini ya apa? Penyulingan dari hasil arang itu ya. Batok kelapa itu ya. Oh. Ya, itu juga ini apa? Untuk fungsinya ini bisa juga untuk kesehatan. Bisa untuk industri. Mencegah corona juga kan? Bisa. Ya, iya sih. Ya, yang sebenarnya kan tujuan di diskusi kali ini kan mencari peluang ya. Iya, mencari opportunity. Mencari peluang di saat pandemi ini maupun setelah pandemi ini gitu. Betul. Itu aja sih. Oke, ini ada yang bergabung lagi. Mungkin nanti dari teman-teman ya, ini kan diskusinya kita bebas ya. Mungkin nanti ada yang mau bertanya, kasih masukan, kasih saran, bisa chat atau bisa raise hand. Barangkali mau menanggapi dari apa tadi pertanyaan kawan Rizal atau dari tanggapan kawan Ali gitu. Terus, oke kawan Rizal sudah ada yang mau di-sharingkan lagi atau ditanyakan lagi? Di sini sudah tergabung kawan Dian dan kawan Adi. Kawan Rizal mau menanggapi Selfie. Oh iya, silakan Mas Agung. Zal, tadi pertanyaannya itu Zal ya apa? Gimana sih cara menekan laju urbanisasi ya? Maksudnya kenapa sih orang-orang di daerah atau di desa itu lebih prefer untuk mungkin mencari pekerjaan atau mencari peluang di kota gitu ya? Lebih ke individunya ya Zal ya. Maksudnya bukan ke kalau menurut pengamatanku Zal ya. Maksudnya aku kan juga sebagai ya lebih ke ininya sih, lebih ke cara untuk mencegahnya. Iya. Ini kan sharing aja Zal ya. Kan aku sebagai salah satu pelaku urbanisasi gitu Zal ya, dari desa ke kota gitu. Iya. Mungkin banyak juga teman-teman di sini juga sama kan kayak Mas Abu, kawan Ali. Batu kota. Oh iya, kota wisata. Tapi saya di desa, tinggalnya di desa saya. Sebenarnya gini Zal, kalau dari kacamata tinggal pindah kecamatan. Iya. Dari kacamata ku pribadi ya Zal ya, dan aku sebagai pelaku ya. Dalam hal ini pelaku gitu. Jadi gini Zal, sebenarnya mungkin kalau menurutku sih lebih ke ini ya. Jadi selama ini kalau menurutku kita itu ini lebih ke pola pikir ya. Jadi gini, kalau teman-teman tahu pernah dengar Amarta nggak? Jadi ada peer-to-peer lending fintech
itu namanya Amarta. Iya betul. Iya. Yang staf khususnya Jokowi itu loh, yang apa? Andika Garuda Putra itu. Nah, itu bagus sebenarnya bisnis modelnya ya. Jadi dia itu ini penyaluran kredit ultra mikro, jadi benar-benar kecil banget ya, kayak misalnya 5 juta atau 10 juta gitu ke rumah tangga di desa. Nah, selama ini berdasarkan report yang dia kasih ya, jadi dia kan itu kan jualnya kan misalnya gini, Bu A, si Ibu A ini jual gorengan gitu ya, terus jual gorengan selama 2 tahun atau 3 tahun gitu kan. Nah, dia minta pinjaman ke Amarta itu misalnya 5 juta gitu, dalam setahun, dicicil selama setahun, kecil-kecil tuh. Misalnya seminggu itu 100.000 gitu, atau sebulan 100.000. Kan nggak kerasa ya kalau bagi mereka. Padahal itu sebenarnya bunganya juga lumayan gede gitu ya. Jadi cuman masalahnya adalah kebanyakan pendanaan ultramikro itu nggak digunakan sebagai yang produktif gitu. Maksudnya nggak untuk misalnya gini, dia punya toko gorengan satu, harusnya kan dengan dia minjem lagi kan untuk gorengan kedua gitu ya. Kalau misalnya pengen yang produktif. Cuma mungkin selama ini banyakan itu dipakai untuk hal yang konsumtif gitu. Nah, jadi mungkin lebih ke mindset masyarakat kita itu masih konsumtif gitu. Nah, dampaknya apa sebenarnya? Dampaknya ini ada kaitannya sama yang sandwich generation itu. Jadi kita sebagai sekarang yang kaum milenial itu kan kebanyakan kan ini ya, maksudnya bagian dari sandwich generation gitu yang diapit oleh dua sisi gitu. Di atas kita harus mensupport orang tua kita, di bawah kita mungkin harus mensupport anak kita, dan kita harus mensupport diri kita sendiri gitu loh. Mungkin 70% lebih pemuda di Indonesia ini mungkin tergolong di sandwich generation itu. Nah, itulah maksudnya kalau misalnya tadi pendanaan itu digunakan dengan baik ya, maksudnya untuk pengembangan usaha atau buka cabang baru atau seperti apa, mungkin akan perekonomian di daerah atau di desa itu mungkin akan lebih hidup lagi gitu ya, sehingga mereka juga akan lebih mandiri, otomatis yang generasi di bawahnya itu kan sedikit lebih nyaman dan confidence untuk mungkin membuka usaha sendiri atau seperti apa gitu ya. Sedangkan mungkin di sini nggak banyak teman-teman yang pengen buka usaha sendiri kayak Sevian tadi gitu ya. Mungkin saya juga termasuk, mungkin kawan Ali, kawan Alif, kawan Adi mungkin juga sama gitu. Cuma karena mungkin itu tadi ya, maksudnya kita dituntut untuk at least kamu harus survive dulu, kamu bisa menggendong generasi-generasi yang lain gitu loh. At least itu dulu, nanti setelah itu mungkin sudah selesai, mungkin kamu bisa lebih berani untuk ini kalau orang yang moderat ya, maksudnya orang-orang yang secara umum gitu loh. Mungkin lebih berani untuk buka usaha lagi setelah kamu mungkin agak lebih settle seperti itu. Seperti itu. Tapi kalau yang langsung usaha mungkin banyak juga, tapi mungkin yang lain boleh sharing lah gitu. Maksudnya pengalaman-pengalaman seperti apa yang menuntut urbanisasi ini terus terjadi gitu loh, nggak putus gitu dari tahun ke tahun seperti itu. Mungkin kayak gitu kawan Rizal kalau menurut pengalaman saya gitu sama pengamatan. Iya, iya sih. Memang pola pikir masyarakat kan ya dari kebutuhan ekonomi juga kan ya. Ini cuman gimana ya? Gimana Sal? Ada ini nggak? Ada pandangan nggak yang berbeda mungkin? Iya sih. Sebenarnya kan dari pemerintah juga kan ada kebijakan transmigrasi itu ya. Transmigrasi perataan penduduk di Indonesia gitu ya. Sebenarnya itu pengaruh juga ke geopolitik juga sih kalau menurutku. Cuman intinya bagaimana mencegah masyarakat desa agar tidak urbanisasi ke kota gitu. Betul.
Oke, ini tadi salah Ya satu itu sih Sal. Mungkin poin masalahnya Sal. yang masalah apa tadi? Pekerja ya, masalah pekerja. Gimana? Yang lain ada tanggapan? Ini kita lanjut ke ini dulu aja ya, ke yang lainnya dulu. Di sini sudah gabung kawan Dian dan kawan Adi. Kawan Dian bisa cek koneksi dulu, kawan Dian. Hai, Sel. Oh, udah bisa. Bisa diaktifkan videonya mungkin? Oh, tidak bisa. Ini saja. Oke, ini tadi kan kita sudah membahas beberapa mulai pangan dari hulu ke hilir ya, dari perikanan, pertanian sampai distribusinya, terus gimana tadi opportunity-nya buat menghadapi masalah-masalah yang bahkan sebenarnya masalah itu udah ada sebelum pandemi kayak gitu, terus diperparah dengan masa pandemi ini, terus diperparah sama kondisi lainnya, mulai dari pekerja, mulai dari bahan, mulai dari modal dan lain sebagainya. Tadi kan sudah beberapa dibahas. Nah, dari kawan Dian ini kan mungkin bisa sharing kawan Dian tentang tanggapan dari teman-teman. Gimana ya? Aku semacam bingung. Karena tadi juga gak ikut 100% juga. Cuma mungkin lebih ke ini ya, kalau balik ke tema awal, selama pandemi ini sebenarnya banyak sih, maksudnya banyak contoh teman-teman di sekitar juga. Pada akhirnya kita ada di satu titik di mana kita dipaksa untuk bukan dipaksa ya, secara terpaksa mungkin ya, kita jadi kerja lebih keras, kita harus mencari peluang lain ya, kita harus benar-benar banyak yang banting setir juga banyak, tapi disadari atau tidak juga, itu juga membuka pandangan dari teman-teman itu sendiri tentang satu peluang yang sebelumnya mereka nggak pikir gitu loh. Dan itu terjadi di sini, di teman-temanku, di aku juga. Ada beberapa yang menarik juga sih, dari mungkin yang bisa tak share itu dari ini ya, dari perusahaan tempat aku kerja juga. Pada ini kita kan nggak bisa, jadi di Batu, satu-satunya perusahaan yang nggak ada PHK di tempatku aja. Di hampir semuanya itu ada. Dan kita sadar gitu loh, dari karyawan juga kelabakan lah pasti dengan keadaan seperti ini. Akhirnya kita lihat ternyata ada peluang, seperti misal ada satu yang belum tahu mungkin di sini, aku di Jatim Park Group ada satu misal pakitan, misal Secret Zoo atau apa kan, ada hewan, walaupun kita di era pandemi misal parknya tutup kan hewannya juga tetap harus dikasih makan, harus apa, dan ternyata di situ ada peluang bisnis yang sangat besar gitu. Ternyata satu pak aja, misal kebutuhan mungkin teman-teman yang gak pernah gitu ya melirik peluang ini gitu. Kayak misal rumput-rumput yang untuk pakan ternaknya aja tuh bisa omsetnya bisa sampai puluhan sampai ratusan juta satu bulan. Dan itu pun hanya kebutuhan satu pak gitu loh. Dari situ kita berpikir akhirnya bentuk kelompok-kelompok. Jadi selama teman-teman juga nggak kerja ya, ada kan beberapa yang belum buka juga. Kita buka peluang kerja, bukan peluang kerja, peluang usaha yang maksudnya kita usaha yakinlah ya nomor satu market. Jadi sudah pasti ada yang beli, yaitu dari paknya itu sendiri dengan harga sama seperti ketika pihak ketiga yang jual. Lahannya pun kita ada beberapa lahan yang belum kita fungsikan gitu. Di situ lahannya banyak lah ya. Itu kita lagi kelompok-kelompok. Jadi kayak ini untuk nanam rumput apa, bahkan ada tikus. Jadi ada loh kayak hewan ternak yang memang makanannya itu kan tikus. Jadi butuh tikus berapa banyak satu bulan. Bukan hanya tikus loh, bahkan ada apa buat ya, ular serangga-serangga. Iya kayak imasali buat ular. Terus ada serangga apa ya teman-teman kemarin tuh. Jadi banyak banget kayak ternyata mungkin hal-hal yang kurang dilirik itu omsetnya juga sangat besar per bulan gitu.
Dan di sini kita bentuk kelompok-kelompok yang lainnya mereka udah nggak usah mikir, modalnya pun kita modalin gitu. Modalnya pun dari perusahaan, mereka yang jalan, dari omset itu nanti mengurangi yang tadi dari modal itu, mereka nyicil modal dikit-dikit. Jadi kayak dari situ juga teman-teman mulai terbuka gitu loh. Jadi di pandemi ini mungkin pasti awalnya semua stres pastilah, semua stres, semua tertekan pasti. Tapi pada akhirnya pasti yang mengalami juga kita bisa tahu ternyata oh ada loh peluang ini, peluang itu gitu yang sebelumnya mungkin biasanya kalimatnya kawan selfie ya, apa Sel kalimatmu kenyamanan adalah jebakan ya Sel. Betul. Oh, Nyaman adalah jebakan. Nyaman adalah itu jebakan. selfie. Jadi itu ya, mungkin aku nggak tahu sih tadi yang dibicarain apa, cuma dari yang di sekitarku itu, jadi kayak lebih buka peluang yang sebelumnya orang-orang nggak pernah mikir bahwa peluang itu ada gitu loh, walaupun apa sih namanya rumput apa kolonjono ya namanya, itu yang paling gede malahan, omset yang paling gede malah dari itu gitu, gila kan, lele juga apa untuk makan buaya untuk apa tuh banyak banget gitu, dan kita pikir juga daripada ke pihak ketiga kan mending ke karyawan sendiri. Jadi di sisi lain juga di sisi lain juga karyawan, karena kita pokoknya di Batu ini satu-satunya yang nggak ada PHK di tempatku, dan benar-benar kita mikir gitu gimana orang harus tetap itu kan, kehidupan juga tetap jalan. Oke, yang bisa cari peluang kerja sendiri, yang enggak bisa ya coba kita bina gitu, dan ternyata peluang itu gede banget peluangnya teman-teman. Jadi kayak di luar sana tuh gak sesempit itu sih untuk menghasilkan pundi-pundi cuan begitu. Mantap, pundi-pundi Iya kan Sali? Dian mau nanya, iya, itu berarti kan Jatim Pak Groupnya butuh uang kan? Uangnya dari mana? Apa memang banyak masih cadangan emas di Jatim Pak gimana? Aduh, kalau itu kayaknya bukan ranahku ya Mas Sali. Tapi yang jelas sih apa ya, karyawan bener-bener dipikir sih di sini kayak ya kita sadar Aset hidup ini bukan aset ya Mas Sali ya. Maksudnya karyawan dianggap aset gitu atau gimana? Iya, Atau maksudnya duitnya dari aset? nggak hanya sekedar dilepas aja kalau nggak mampu gitu kan? Iya, bener-bener jadi bener-bener rekor sih Sembatu selama pandemi ini. Gak tahu ya kalau di tempat lain banyak banget yang PHK udah. Iya. Dan apalagi di masa pandemi ini, kalau teman-teman tahu, jadi perusahaan diberikan kelonggaran loh kalau kalian PHK tanpa memberikan apapun, kondisinya force majeure. Jadi kalau banyak perusahaan yang milih PHK juga gak 100% kok mereka bangkrut. Ada yang memang memanfaatkan momen itu karena lebih longgar gitu. Semuanya by peraturan perusahaan, gak ada yang secara jelas mengatur itu. Jadi di Undang-Undang Ketenagakerjaan udah nggak berlaku lagi di era pandemi ini. Mau PHK tanpa gitu-gitu enggak ya? tanpa apapun pun banyak yang melakukan itu, dan ya sudah tidak bisa apa-apa karena by force majeure alasannya mereka berhenti beroperasional, tutup selamanya atau apa kan, ya sudah. Jadi kebanyakan malah ambil kesempatan di situ sih beberapa perusahaan. Ya sih, berarti di tempatnya kawan Dian ini termasuk bidang yang bisa survive ya, dari tempat yang bisa survive. Sebenarnya aku kan apa namanya di pariwisata ya. Pariwisata sebenarnya paling bawah loh, yang kemungkinan survive-nya sangat rendah, paling kolaps. Kita benar-benar paling kolaps. Jadi gimana ya? Karena mungkin kalau teman-teman perusahaan IT atau apa masih bisa ya work from home atau apa. Kita di segi pelayanan jelas nggak bisa kan? Nggak bisa. Harus. Jadi benar-benar kolapsnya ya luar biasa. Jadi benar-benar harus survive-nya luar biasa. Bahkan di sini kayak, tapi ada efek plusnya juga sih ya menurutku, kayak tadi inovasi tadi ya, punya inovasi baru. Satu inovasi, kalau dari segi
segi karyawan gitu self of belongingnya jadi lebih tinggi ya, karena sekarang semua bertaraf kan pada gimana, jadi semuanya mikir keras juga, dan effortnya jelas lebih besar ya untuk gimana kita bisa survive bareng. Itu sih poinnya, yang momennya sekarang itu gitu. Bahkan misal ada yang belum ACC untuk buka nih, adalah kok usah disebut terus semua, tapi yakin kita bisa survive gitu, sampai pengajuan ke direksi, sampai oke, bisa, tapi semua resiko ya kita yang tanggung gitu loh. Ada yang kayak gitu, tapi bisa kok jalan, karena benar-benar gila. Maksudnya kayak sebelum pandemi sama sekarang tuh kerjanya itu gila banget. Mereka sekarang benar-benar self belongingnya tuh tinggi banget semuanya, dan benar-benar ya gimana ya, dan ternyata ngefek juga gitu. Gitu sih. Ya, dan sampai sekarang masih tutup ya? Ada beberapa yang masih tutup, ada yang semuanya buka bertahap sih, Banyak yang belum buka juga sih, karena mungkin pertimbangannya kos ya, yang mungkin kos operasionalnya paling besar gitu, kita belum buka. Itu sih Mas Ali. Lagi-lagi bergantung sama pelakunya sendiri ya. Kalau misalnya dia bisa survive, terus keyakinan sama setiap kondisi kayak gitu. Kayak tadi teman-teman kan juga beberapa sharing sih, gimana caranya melihat opportunity, nggak cuma ancaman aja. Kalau kita melihat ancaman ya dari sebelum masa pandemi pun kita banyak ancaman di bisnis itu kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk melihat opportunity ya, menurutku kalau bisnis, menurutku nomor 1 ya harus dilakuin dulu. Dijalanin dulu, baru teman-teman semuanya baru bisa tahu nih opportunity-nya gimana, peluangnya gimana, apa ini masih worth it untuk dilaksanakan atau enggak, kayak gitu. Jadi bisnis itu menurutku semuanya learning by doing ya. Nggak bisa kita cuma baca di buku aja. Kalau yakin ya udah lakuin aja. Mantap. Oke. Ada Iit. Ada Iit nih. Iit, halo. Mungkin yang baru bergabung bisa juga tanya atau menanggapi. Sekarang di mana Iit? Di sini aja, Mas Ali. Mas Ali kan ini kan tentang teknologi pertanian ya, It ya. Mungkin bisa nyambung, It. Di sini aja udah nggak ada itu. Sebenarnya aku kan nggak ikut dari awal, jadi masih agak bingung tadi bahasnya apa aja. Oke, jadi gini It, tadi sekilas kan kita topiknya tentang ketahanan pangan ya di masa pandemi ini. Berapa kan memang kebutuhan pangan itu sebagai kebutuhan dasar lah. Intinya harusnya tetap terpenuhi kayak gitu. Nah, beberapa itu kita punya beberapa permasalahan. Bahkan sebelum pandemi pun kita punya banyak permasalahan, apalagi diperparah dengan pandemi kayak gini. Terus akhirnya dari teman-teman tadi beberapa punya inovasi atau punya melihat opportunity-nya di masa pandemi ini sebetulnya malah jadi kesempatan loh buat kita bertumbuh kayak gitu. Mungkin dari It di ketahanan pangan kan juga ahli juga nih It ya? Enggak juga. Gimana, mungkin ada tanggapan dari kawan It? Sebenarnya kalau dilihat dari dampaknya itu kan dari ini ya Mbak, kayak menurutku nggak semua pihak itu dapat merasakan dampak dari pandemi ini. Karena kalau dilihat dari ekspor impornya ini ya terkait pangan selama pandemi. Nah, di Indonesia ini kan dia banyak ini ya produk-produk kayak rempah, terus kayak buah-buahan. Justru
semasa pandemi ini permintaan ekspor terkait hal itu tuh meningkat gitu loh. Meningkat. Tuh. Iya. Itu salah satu peluang bagi para petani dan juga yang bekerja di perkebunan gitu loh. Untuk meningkatkan hasil produksinya. Nah, itu pun juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. Namun, yang menjadi yang menjadi masalah sendiri ketika dari pihak pemerintah dan dari pihak yang punya perkebunan dan juga ini, dia lebih mengutamakan ekspornya. Jadi lebih mengutamakan permintaan ekspornya daripada permintaan dari masyarakat lokal sendiri. Nah, ketika mereka mengutamakan mumpung banyak permintaan kan pasti keuntungan akan lebih tinggi gitu ya. Nah, ketika mereka lebih mementingkan hal itu dari pihak pemerintah dan pihak pihak pemilik ladang. Nah, itu yang menjadi masalah bagi masyarakat di Indonesia sendiri. Mereka justru akan kekurangan pangan gitu loh. Itu yang jadi yang jadi kelemahannya. Kalau bagi sebagian orang itu sebuah keuntungan sebenarnya. Terus tadi kan sempat ada aku dengar yang tadi misal kayak Mas Ali tadi bikin sayur-sayuran atau apa kayak gitu di masyarakatnya sendiri. Sebenarnya itu juga sudah dilakukan dari sebelum pandemi gitu loh. Banyak daerah-daerah yang memang dia menanam tanaman-tanaman seperti sayuran gitu, sayuran-sayuran organik yang memang diperuntukkan untuk warga RT-nya. Nah, apa sih yang dapat kita lakukan dari hal itu agar menunjang ketahanan pangan? Kita bisa mengajak warga-warga di sekitar rumah kita untuk menanam hal itu gitu loh. Dengan kita juga bisa sharing-sharing. Kalau tanamannya ini dia cocoknya pakai media tanam apa, itu yang penting sebenarnya. Lebih ke saling bantu-membantu gitu loh. Betul. Iya, beberapa produk yang disampaikan kawan Iit itu kan tadi termasuk list produk yang kena panik buyer ya. Jadi tiba-tiba permintaan langsung tinggi kayak gitu. Nah, dari segi pertanian sendiri itu kan juga nggak mudah kan tiba-tiba meningkatkan produksi dengan segitu banyak, terus sementara yang lain juga harus tetap diakomodir kayak gitu. Iya. Ya ini ada mungkin dari kawan Adi bisa menanggapi nih, cocok nih. Halo kawan Adi. Halo. Kawan Adi masih di gunung. Halo kawan Adi. Halo. Putus-putus lagi kawan Adi. Halo. Ya. Halo. Ya, halo. Jelas nggak? Sekarang jelas. Jelas Coba. Ini disampaikan dulu aja. Iya. Jelas ya? Jelas. Oke. Mungkin ini ya, saya tanggapi pakai slide deh, Mas Abu. Maaf, Mas. Silakan. Nggak balik minta tolong. Tolong untuk 3 kali nih, Mas. Oke, lanjut, Mas. Boleh, Mas? Lanjut aja yang ini tadi, problemnya. Nah, beberapa kabar-kabar baik di industri pertanian. Ini at least ada 3 berita lah dari supply and demand-nya juga. Yang pertama ini penjualan sayuran online meroket saat pandemi corona. Itu saya dapat info juga kalau teman-teman tahu sayur box, penjualan sayurnya itu bisa sampai naik 300%.
Kemudian untuk perubahan habit masyarakat juga, yang sebelumnya tadi kafenya banyak yang tutup, ternyata konsumsi masyarakat masih ada. Hanya saja mereka lebih banyak makan di rumah dan mereka lebih suka cooking sekarang seperti itu. Jadi mau beef, mau vegetable, fruit atau fish itu mereka masih ada untuk konsumsinya, dan ada perubahan bisnis model di sini. Yang sebelumnya mereka perusahaan-perusahaan tadi itu mensuplai untuk supplier, menjadi supplier untuk restoran, mereka merubah bisnis model mereka ke B2C. Nah, yang bisa menangkap ini teman-teman marketplace atau e-commerce yang melakukan itu, baik itu di Shopee, mereka mudah jalan untuk Shopee Fresh-nya, kemudian Tokped, kemudian yang e-commerce yang jalan Tanihub, terus kemudian Sarubox, itu sudah di titik ini mereka malah mendapatkan ini ya, rebound untuk bisnis mereka. Kemudian untuk sisi supply juga itu ada perubahan juga. Kalau teman-teman lihat berita-berita yang ini, orang-orang kan sekarang mulai banyak bercocok tanam, walaupun mereka hanya untuk merilis stres mereka ya, tapi di situ ada perputaran ekonomi loh, dari bahan input usaha taninya kepake di situ, kemudian nanti akhirnya ada konsumsi, dari hasilnya mereka kan akhirnya ada yang dijual, ada yang makan sendiri, yang di situ ada perputaran ekonomi juga. Nah, next Mas. Oke, nah jadi kalau melihat opportunity kita lihat di pertanian ya, harus dari mana nih kita melihat opportunity itu gitu. Nah, kalau dari teman-teman interest dengan potensi yang ada, itu sebelum mulai ini ada beberapa knowledge lah, supaya nanti bisa cocoknya sama siapa nih kita bisnisnya, model pertaniannya ini. Lanjut Mas. Di pertanian itu sebenarnya ada sekitar 6 dan ada 6 sektor. Sektor pertanian itu yang pertama pangan. Di situ ada beras, kemudian pokoknya yang kita makan ya, beras, buah, sayur, di situ ada sektornya. Kemudian sektor kedua pakan. Pakan itu untuk pakan peternakan, pakan perikanan seperti jagung, kemudian kata Mbak Dian tadi itu ada pakan rumput hijau, kemudian ada juga pakan untuk ikan seperti itu. Nah, di situ juga bisnis pertanian juga. Terus lanjut lagi ada biofuel. Biofuel itu ada yang di seperti kelapa sawit, terus kemudian briket, terus dari aram sekam, kemudian dari kayu bakar juga bisnis pertanian juga. Kemudian serat itu seperti serat kapas untuk industri tekstil. Nah, selanjutnya ada rempah juga. Rempah itu juga ada untuk bahan herbs dan farmasi ya, itu. Terus yang terakhir itu sektornya adalah perasa dan aromatik. Perasa dan aromatik itu seperti kayak minyak minyak atsuri ya, terus minyak serai, kemudian dari ekstrak. Halo? Iya ya. Oke, lanjut. Suara saya masuk ya? Masuk. Dari Jelas, ekstrak juga. Dari ekstrak seperti bunga mawar, seperti itu. Dan kalau teman-teman pernah dengar Young Living, seperti itu juga dari ekstrak dari pertanian juga. Nah, ini sektor-sektor yang teman-teman bisa pilih mana sih yang paling cocok. Sebenarnya dilihat dari sini, coba teman-teman cek di sekitar saya atau relasi saya ini di bagian mana ini yang saya bisa kuasai, kemudian market yang bisa saya jangkau yang mana gitu. Itu juga bisa ada di situ. Next Mas Abu.
Oke, nah di sini saya kasih contoh bisnis pertanian ini sebesar apa dia bukan value ya, seperti rantai bisnisnya, mulai dari ini contoh study case untuk bisnis komoditas melon aja ya. Ini saya gambarkan. Yang pertama, yang terlibat adalah produsen agroinput dan penjual agroinput. Jadi di sini produsen agroinput ini adalah seperti produsen bibit, produsen pupuk. Kemudian dari situ mereka punya jaringan distribusinya, mulai dari toko, kemudian agen-agen, sampai toko-toko online seperti yang orang-orang banyak yang jual-jualan, mereka punya akses teman-teman yang sesama ada yang jual, ada yang misalnya ada teman yang mereka sales pupuk atau sales benih, akhirnya mereka ajak joinan, mereka online kan, itu juga sebuah bisnis di pertanian seperti itu, dan semua orang bisa melakukan itu. Product knowledge mereka bisa dapetin. Dan next, Mas. Selanjutnya adalah, nah setelah dari benih tadi itu, kemudian kan ada proses selanjutnya adalah menanam. Menanam ini yang dilakukan on farm, yang dilakukan oleh petani-petani. Nah di sini contohnya adalah melon tadi itu akan dibudidayakan, ditambahkan value-nya. Setelah bibit tadi itu kemudian dibudidayakan dan dirubah menjadi produk melon tadi itu, tambah value-nya. Dari pertambahan value-nya tadi itu, di situ ada margin akhirnya. Nah, hasilnya adalah buah melon itu sendiri yang akan dijual. Ini juga yang paling umum kalau kita mengenal pertanian, yang paling dikenal adalah soal budidaya yang sektor seperti ini, on farm-nya ini. Next, Mas. Value berikutnya setelah ini, nah ini contoh ini ya. Setelah ini akan diambil oleh pedagang segmennya. Setelah dari petani tadi itu, value selanjutnya, rantai value-nya adalah melon yang dipanen nantinya akan ada penjual atau trader yang akan membeli dan mengumpulkan langsung dari petani. Nah, di situ ada proses tambahan value-nya, yaitu proses sortir, grading, packing, kemudian nanti akan dijual ke selanjutnya. Mas, next, Mas. Di situ, oke, lanjut. Dari trader tadi itu, dia akan menjual tadi ke distributor buah besar. Nah, dari distributor buah besar ini, mereka akan memasarkan dari trader tadi itu, mereka akan menanggung resiko-resiko dari pemasaran buah melon tadi itu, menambahkan value mereka, melakukan rebranding, sampai distribusi juga untuk sampai next, Mas, ke next. Oke. Nah, yang terakhir adalah retail. Retail di sini adalah tempat penjualan produk-produk pertanian, mulai dari pedagang pasar, supermarket, atau agen-agen toko online, atau existing rantai pemasaran retail lainnya. Nah, di sini ada contohnya melon yang sudah dari pertambahan nilai tadi, dari bibit, kemudian dibudidayakan, kemudian diprocessing sampai ini siap dikonsumsi oleh masyarakat. Next, Mas. Dari penjelasan saya tadi itu, next. Oke. Nah, dari study case tadi itu, setidaknya ada 5 pihak yang dapat menikmati proses bisnis pertanian dari satu komoditas saja ya. Opportunity dari bisnis pertanian itu, yang pertama, perusahaan agroinput. Dia bisa mendapatkan keuntungan dengan menyediakan input pertanian. Kemudian petani, dia bisa menanam melon dan menjual hasil melon tadi itu. Terus kemudian trader, itu dia mengumpulkan hasil panen dari petani, kemudian dia menjual kepada distributor besar. Kemudian dari distributor tadi itu, dia akan menampung melon dalam jumlah besar, kemudian dia akan memberikan supply kepada retail-retail, dan retail supermarket tadi itu, dia akan memberikan kepada konsumen. Nah, di setiap
di setiap rantai sektor bisnis ini semuanya ada keuntungan yang dibagikan karena ada value yang ditambahkan. Nah, jika teman-teman di sini mau usaha pertanian, kira-kira posisi mana, peran mana yang bakal diambil teman-teman? Dari situ, dan ini hanya contoh simpel satu komoditas ya. Dan uniknya pertanian itu nilai tambah beda-beda. Kalau di pakan ternak, beda lagi nanti. Seperti itu. Oke. Sudah habis ya, Mas ya? Untuk ininya saya. Secara umum seperti itu, teman-teman. Opportunity yang ada dan kalau menurut saya sih selama pandemi ini, selama kita masih melihat sebenarnya memang ada pengurangan dari ekonomi, ada penurunan ekonomi, tapi masyarakat juga berubah, terus model-model bisnis baru juga harus kita trial supaya nanti kita ketemu di situ kita bisa mendapatkan keuntungan di sebelah mananya untuk bisa survive di sini. Itu aja sih kalau dari saya. Menarik ya ini. Ternyata pertanian itu nggak cuma berkaitan sama pangan ya. Tadi ada juga yang esensial apa-apa itu banyak ya ternyata dari ranahnya pun. Sekarang dari pertanian nggak cuma ngurusin gimana hasil panen dan lain sebagainya, gimana meningkatkan nilai jual tadi beberapa ada distributor, bahkan ada trader juga. Yang menarik ini Mas Adi, yang kemarin itu sempat ada yang rame apa sih namanya? Jadi kayak peer-to-peer lending itu apa ya Mas Adi ya? Jadi kayak kita itu kayak ngasih modal beberapa misalnya jual melon, kita nanti sistemnya bagi hasil, kita cuma ngasih modal kayak gitu. Itu masuk di kategori mana tadi Mas Adi? Oh, itu masuk ke, saya belum tambahkan sebenarnya. Sudah dijelaskan sebenarnya sama Mas Alif tadi, kan ada industri hulu, hilir, sama jasa penunjang ya. Nah, itu masuknya ke jasa penunjang karena ada jasa penunjang itu bukan hanya penyedia agroinput, tapi juga ada penunjang keuangan. Nah, masuknya di situ adalah jasa penunjang keuangan. Yang untuk saat ini memang challenge juga untuk model bisnis seperti itu. Yang sebelumnya adalah bank yang yang saat ini coba dimasukin oleh beberapa startup karena melihat saya lihat bisnis seperti itu ada beberapa ini ya. Kenapa kok muncul bisnis seperti itu? Yang pertama karena secara hitung-hitungan di atas kertas itu bisnis pertanian itu tinggi gitu. Di atas kertas ya. Dan kemudian perbankan juga belum masuk ke situ dan memang secara hitung-hitungan di atas kertas itu menarik. Dan itu ketika ditawarkan ke investor investor yang bukan ini ya, investor yang bukan ke ke masyarakat umum yang awam atau seperti apa, itu mereka akan tertarik dengan bagi hasilnya atau seperti apa, seperti itu. Dan sekarang yang lagi di solve itu problemnya itu untuk di bisnis itu adalah bagaimana untuk melakukan scoring dan assessment untuk kelayakan bisnis pertaniannya. Karena selama ini perbankan nggak bisa masuk ke situ karena nggak bankable, kemudian belum ada model. Saya kurang ini juga ya, kurang banyak belajar mungkin ya. Cuman saya belum melihat bagaimana scoring yang dilakukan oleh perbankan ketika ada peminjaman untuk agroinput untuk pertanian secara mikro seperti itu. Kalau secara makro untuk perkebunan saya rasa sudah ada lah untuk scoringnya. Tapi untuk yang di pertanian secara mikro untuk petani kecil dan lain-lainnya saya rasa belum ada, dan ini model bisnis baru yang dicoba digarap oleh teman-teman startup yang rata-rata seperti itu. Dan itu perlu ini banget ya, perlu
perlu fondasi yang kuat untuk melakukan itu. Saya rasa sih itu salah satu bisnis yang beresiko untuk saat ini ya, untuk dijalankan bagi orang yang belum ini di pertanian. Oke. Luar biasa ya, ternyata di pertanian itu tadi kita bahas mulai dari keadaan bahwa manusia pada dasarnya butuh pangan, terus potensinya kayak apa, terus bantuan-bantuan atau support-supportnya dari yang lain juga banyak. Terus tadi juga muncul ide-ide atau inovasi dari teman-teman buat pengembangan nanti ketahanan pangan itu kayak gimana. Ini ada beberapa teman-teman yang bergabung, mungkin bisa memberikan tanggapan juga. Ada kawan Wisnu, ada kawan Heru, Pak Heru. Halo Pak Heru. Halo. Halo Pak Heru, apa kabar Pak Heru? Baik. Saya Posisi di mana Pak? Saya di Malang saja, sudah 4 bulan, 5 bulan nih, nggak kemana-mana sama sekali. WFH Pak, kena WFH juga. Iya. Gimana Pak, mungkin bisa sharing atau menanggapi di masa pandemi ini kayak gimana sih? Pak Heru masih di Philip Morris ya Pak ya? Iya, betul. Iya, mungkin bisa menanggapi atau kasih masukan, saran? Atau mungkin bisa bercerita di masa pandemi ini kayak gimana? Ya, ceritanya di rumah saja. Nikmatin bekerja distance dari rumah dengan situasi yang sebetulnya secara perusahaan, secara bisnis kita sudah jauh sekali diskusi bertahun-tahun, 4-5 tahun yang lalu mengenai cara kerja baru, bagaimana cara kerja barunya kita ke depan dengan digitalisasi, dengan distance walking dan sebagainya, collaboration dan sebagainya. Terus kita nyiapin juga tadi disebut startup sama Mas Adi tadi. Juga kita banyak diskusi panjang lebar, infrastrukturnya nyiapin, tahu-tahu ada pandemik, mau nggak mau harus bukan hanya mendiskusikan tapi harus melakukan itu. Jadi harus berubah total cara kerja kita. Memang agak shock untuk bulan pertama, sangat shock setelah habis bulan pertama masuk bulan kedua, untuk adjustment bisnis model kita seperti apa, cara kerja kita seperti apa. Sementara semua orang harus di rumah, hampir semua orang. Sebagian yang harus di on-field, sebagian harus di produksi, ya harus jalan, sebagian besar. Manajemen harus mendrive perusahaan dengan sekian ratus ribu orang dari rumah masing-masing. Itu challenging luar biasa. Tapi lagi-lagi kita harus menyiapkan itu, dan sekarang tidak hanya harus menyiapkan, harus melakukan. Itu yang kalau ngomong bisnis, teman-teman di sini bisnis semua, jadi harus tadi bilangnya Selfie tadi, nyaman itu trap. Ya, dan kenyamanan. Jadi harus siap berubah. Nah, akhirnya bulan kedua, bulan ketiga saya mulai menikmatin, saya pribadi mulai menikmatin bekerja di rumah. Akhirnya ya rumah saya jadi kantor saya. Saya di lantai jadi kantor saya setiap hari di situ, dan terus dengan keluarga, dengan waktu yang lebih fleksibel, itu ternyata nikmat. Dan terakhir bulan keempat, bulan ketiga, habis bulan ketiga saya sudah merasakan lebih produktif. Kelima ini saya merasakan sekali ternyata lebih produktif dari rumah. Jadi pandemik itu challenging, shock, challenging. Kalau kita bisa merubah secepat mungkin, harus siap berubah. Agile istilahnya sekarang yang ramai ya, kalau teman-teman di startup itu jagoannya tentang itu. Nah itu akhirnya menjadi sesuatu gitu. Nah, sama dengan di pertanian yang kita pangan dan pertanian yang kita bicarakan tadi, itu juga tadi Dian menceritakan baik sekali juga di situ.
Terus Mas siapa yang di Jakarta, Mas dosen tadi juga menarik sekali tentang urban farming. Sebetulnya itu bukan istilah baru. Istilah sudah bertahun-tahun yang lalu. Lama ya Pak ya. Urban farming setiap orang ngomong itu. Tetapi ya situasinya sekarang bukan lagi mendiskusikan itu, tapi orang akhirnya apapun alasannya kan melakukan itu semua sendiri-sendiri kan. Tadi Mas siapa yang cerita rumahnya orang tadi di Bekasi, sekampung, se-RT membuat sistem itu sendiri, ya mau nggak mau, bukan mau nggak mau lah. Artinya pandemik itu salah satu hasilnya adalah perilaku atau behavior orang harus berubah gitu. Tadi saya ceritaan di perusahaan yang multinasional yang tempat saya kebetulan saya kerja di situ, yang drive sedemikian gede, wood bites dan sebagainya, harus berubah. Teman-teman bapak-bapak di Bekasi di RT-nya Mas siapa tadi juga berubah regulasinya kan gitu. Sekali Pak. Ya, artinya pandemik ini merubah setiap perilaku orang. Dan nggak waktunya lagi untuk hanya mendiskusikan, tetapi ya dipaksa berubah. Urban farming itu yang diskusi sudah hampir karatan kita diskusi itu ya sekarang berjalan, harus dilakukan gitu loh. Waktunya bagaimana melakukan, bagaimana mendiskusikan konsep dan sebagainya gitu. Tadi sorry saya mengkritik sedikit Mas siapa yang bagaimana supaya orang mencegah orang desa tidak ke kota. Itu ya kalau saya boleh kritik boleh sajalah, baguslah bicara tentang konseptual, tapi untuk di kita di tanah Jawa ini tidak realistis gitu loh. Itu mencegah itu tidak realistis. Sekarang kalau ada teman-teman yang masih di desa itu kebetulan saja menurut saya. Ya beberapa teman yang lebih realistis itu hampir sebagian besarnya kan pada urban semua, ke kota semua. Dan realitanya begitu, mencari kehidupan di kota gitu loh. Karena apa? Karena di desa orang di desa itu punya tanah berapa lebar? 1/4 hektar rata-rata. Banyak sekali yang jauh lebih kecil dari itu, bisa apa gitu loh. Pertanian itu akan menjadi nilai yang besar sekali, yang valuable, yang pantas kalau kita bisa mempunyai beberapa hektar. Jangan dibandingkan kalau misalkan di Eropa, di Australia, kenapa petani-petani mereka bisa hidup dengan hidup bertani di sana itu. Saya kebetulan pernah tinggal di Eropa, di Swiss dan beberapa di sana. Saya kebetulan di kota kecil hidup di sana, dari kampung. Di kampung di sana itu tanahnya berhektar-hektar. Iya. Satu rumah di belakangnya tanahnya sak kampung. Berikutnya orang sebelahnya lagi sak kampung. Di Australia malah ngeri lagi. Kalau di luaran kota Melbourne sana, saya sudah pernah lama di sana. Itu di sini bingung kalau ngedikan sapi, bingung kasih makan. Di sana ditaruh aja berapa ratus ribu sapi, udah tanahnya tak terbatas gitu loh, hanya rumputnya hanya enggak sesubur kita tapi lebih dari cukup. Nah itu nggak usah niru-niru mereka lah, kita beda lah. Tuh nggak realistis juga kalau kita menyetop orang dengan urban. Bisa kelaparan semua nanti kalau di Jawa ya, kasus di Jawa ini. Atau mungkin di kota-kota lain di luar Jawa pun juga tidak beda jauh mungkin. Gitu. Jadi baik juga sih dalam tataran ide, tapi bukan itu. Bukan yang juga harus kita lihat realita.
Tuh. Terus Mbak Dian tadi menarik juga saya. Apa? Kalau kita cari opportunity ya sekarang pada saat kacau-kacau ini banyak opportunity. Artinya kekacauan itu sebetulnya hanya satu sisi keping, tapi berkeping-keping yang lainnya itu adalah opportunity. Berpotensi, kan, betul. Opportunity karena pada saat normal hampir semua sektor, hampir semua sisi, semua orang sudah masuk di sana semua dengan bisnisnya, dengan rencananya, dengan sistemnya, dengan semua masuk di sana semua. Dan semua sudah ada jagoan-jagoan yang masuk di sana. Tapi dengan kekacauan pandemik ini, siapa yang siap? Negara sehebat Amerika, negara sehebat Jerman, negara sehebat Inggris, nggak siap juga. Inggris itu ekonominya turun berapa? Berlipat-lipat 30 atau berapa persen, lupa saya. Jauh lebih dalam dari kita. Amerika jauh lebih dalam. Tadi Mas siapa sudah nyebutin negara-negara yang tidak seberuntung kita. Kita 5,3% saja, 5,32% tepatnya. Itu banyak yang teriak-teriak. Oh tidak. Negara-negara lain jauh lebih dalam dari kita. Artinya apa ya? Pada saat pandemik ini banyak keping, banyak sektor, banyak sisi yang sama-sama nggak siapnya. Tinggal sama-sama, artinya startnya sama. Nah, tinggal kita, artinya peluangnya luar biasa banyak. Bagaimana kita melihat itu dan melakukannya. Seperti Mbak Dian tadi cerita begitu. Contoh, misalkan urban farming yang dikonsep jauh-jauh tapi nggak jalan-jalan kan? Ya. Bagaimana kita jalankan itu? Dengan konsep seperti apa? Dengan lihat opportunity-nya seperti apa? Kalau saya boleh masuk ke situ, urban farming misalkan, itu kan yang nggak mendukung banyak hal. Misalkan bagaimana merubah orang untuk bahwa atau misalkan paling kalau boleh menukik lagi sayur lah, bahwa sayur yang ditanam di kota itu menarik gitu. Siapa yang peduli dulu? Tidak ada. Tapi sekarang dengan tadi diceritain RT, ibu-ibu di RT di Bekasi di sini pun juga menanam, akhirnya artinya apa? Semua orang bicara tanaman sayur seger ya, tanaman sayur seger itu ternyata enak ya, sayur yang ditanam sendiri itu enak ya. Artinya semua orang sekarang bicara itu secara natural dengan banyak yang di rumahnya, kurang kesibukan ngerumpinya, kurang kesibukan berwisatanya, kurang kesibukan ke mallnya, karena di lockdown di rumah, akhirnya kan dari aktivitasnya bertanam bayam, bertanam kangkung, bertanam apa di mall. Jadi akhirnya antar ibu-ibu, antar sebelah kan akhirnya cerita masing-masing. Artinya itu sudah menjadi isu, sudah menjadi kalau ngomong teman-teman di marketing, nah itu sudah menjadi menjadi tagline sendiri kan. Nah, kita sudah konsep urban farming. Tagline-nya sudah masuk juga, nggak usah lagi mengiklankan, nggak usah lagi bagaimana endorse orang untuk membicarakan sesuatu, berbicarakan juga. Nah, gimana kita memanfaatkan itu masuk itu? Kalau mau ngomong bisnis, kita apa yang akan kita lakukan? Selain kita memahami situasi dunia, situasi pemerintah Indonesia, situasi global, situasi regional. Terus kemudian kalau kita menukik lagi, apa yang bisa kita lakukan? Oke, kita tantang kalau gitu. Urban farming kita sudah punya konsepnya. Pembicaraan menjadi trending topik sudah dengan sendirinya. Artinya sayur fresh itu menarik. Ya. Tadi ada yang disebut misalkan vertical farming, vertical gardening, aquaponik dan sebagainya. Nah itu menarik gitu. Kalau sudah menjadi trending topik, sudah menjadi pembicaraan, sudah di situ kita punya konsep begitu. Ayo, siapa punya teknologinya? Siapa bisa bertanam hidroponik?
vertikal hidroponik misalkan. Ayo kita bikin bisnis modelnya seperti apa. Ayo kita membuat misalkan hidroponik di tengah kota, di tengah Jakarta sana atau Surabaya atau Malang di dekat alun-alun sana atau di kota di mana. Kita sewalah satu tempat kecil, kita buatlah itu misalkan. Nanti bisnis modelnya seperti apa, yang punya teknologinya, yang sudah belajar, yang punya pengalaman bagaimana membuat hidroponik, buatlah hidroponik di situ. Clean seperti yang di YouTube ada, misalkan di Singapura ada atau di Jepang ada yang tanaman di dalam gedung bisa jernih, bisa bersih, bisa tumbuh, bisa fresh langsung dimakan. Itu menarik sekali. Misalkan begitu. Nggak butuh lahan luas. Misalkan ada ruko, ada 1, 2, 3 tingkat itu disewa segitu, atau sewa tanah kalau ada tanah kosong misalkan dibuat yang atap plastik itu di situ yang bersih yang ini. Terus nanti dibuat vertikal hidroponik gitu, wah. Orang akan, kita mau menyajikan sesuatu langsung ke situ. Orang datang ke situ untuk langsung dimakan, dibeli di situ, metik di situ, ngambil sendiri, manen sendiri, wah menarik sekali itu. Tadi kan diceritain Mas siapa yang di pestisida tadi, masalahnya. Petani bisa berproduksi, distribusinya ke lab, akhirnya kemudian ke customer langsung kan gitu. Memang petani itu sebetulnya masalahnya itu bukan hanya di produksinya petani itu sudah pandai-pandai sebetulnya, relatifly sudah pandai. Tapi yang membuat hancur petani nggak pernah dapat duit itu apa? Distribusinya yang kacau, main tengkulak yang kacau, yang nggak karu-karuan itu, harga nggak karu-karuan itu. Saya pada saat di Malang ini saya kebetulan sering kali ke kebun, saya ada kebun sedikit di Pujan sana, saya dekat dengan mereka, sering sekali saya ke kebun. Ya, artinya saya tahu mereka itu bisa berkebun sayur, menanam sayur semuanya bisa, tapi harga yang nggak karuan. Sejak dulu itu, bukan karena pandemi ini. Nah sekarang itu benar-benar kacau distribusinya. Tengkulak-tengkulaknya pun juga collab semua, nggak tahu apa yang dilakukan mereka. Taunya dulu bujukin petani terus dapat untungnya sendiri. Sekarang collab juga. Sehingga tadi disebutkan sayur bak dan sebagainya, itu kan konsepnya mendekatkan atau mengurangi panjangnya birokrasi jalur distribusi itu. Dari petani ke tengkulak, ke subtengkulak, sepasar, sampai ke customer, sampai konsumen kan. Panjang sekali, dan panjang inilah yang main tuh banyak sekali, bukan satu tengkulak. Banyak saling main semua, akhirnya korbannya petani kan gitu. Terus idenya beberapa teman kan memutus jalur rantai yang panjang ini, mendekatkan, dan sekarang bahkan diloncatin semua dari petani ke konsumen kan gitu, dengan platform Tani Hub dan sebagainya kan, konsepnya sebetulnya itu. Nah, kalau bisa lanjutkan cerita tadi, mendekatkan itu bisa jauh lebih dekat lagi. Yang kita bawa adalah petaninya, kebunnya itu dibawalah ke kota. Udah, nggak akan ada super dekat itu kalau itu. Yang rantai panjang tadi sudah bukan lagi dikurangi, tapi konsepnya produksinya yang dibawa ke tempat konsumen. Dalam hal ini tempat konsumen adalah perkotaan, orang di kota. Karena orangnya sudah urban semua ke kota. Buatlah di kota ini kita bisa berproduksi dengan tadi konsep hidroponik, kayak vertical farming, waduh itu. Nah,
kita carilah bisnis modelnya. Ayo kalau berani, ayo kita kerjakan itu bareng-bareng kalau punya resourcesnya, kalau bisa mengorganisir. Kalau selfie nanti bisa teman-teman for year ini bisa yang tertarik bisa diorganisir. Ayo kita kerjakan bareng-bareng itu. Kita cari, kita bentuk apa nanti startup untuk membawa apa pangan ini ke kota, produksi pangannya di kota, di tengah kota gitu loh. Potensi yang sangat besar ya Pak ya sebenarnya. Apa? Potensi yang sangat besar ya sebenarnya. Iya, dan itu kalau dari segi konsep itu tadi, apa itu namanya, loncatan gitu loh. Kalau dulu ini orang petani itu masalahnya itu tadi yang saya cerita, sejak dulu-dulu rantainya itu panjang, benar. Nah, itu kan mau dipangkas, pemerintah bikin hub, gimana-mana. Kalau sekarang udah kita nggak usah ngomong rantai, nggak usah ngomong hub, loncat aja, bikin ya dari skala kecil ini. Betul, harusnya lebih efektif, benar-benar. Kota. Dalam hal ini katakan tadi agrobon sayur apa kayak bayam atau apa nggak tahu saya, agroponik atau vertikal farming tadi nggak butuh lahan, bisa mengakalin lahan luasnya, terus kemudian konsumen juga sekarang sudah membicarakan itu pas momentumnya sebetulnya. Terus nanti kita sodorkan yang tanaman yang bersih, fresh, langsung dipetik, langsung panen di situ, langsung di kilo, ditimbang di situ dari bawah. Itu kalau mau mencari peluang, mencari ini, dan Mbak Dian tadi, bisnis itu harus jeli melihat konsep, memanfaatkan uang, dan dilakukan kalau mau melakukan. Tapi butuh diorganisir, butuh nanti, ya tahu lah, nanti mungkin ada startup, 4D, teman-teman 4D, X4D, bikin startup yang di bidang itu misalkan. Nanti bisa switch ke mana-mana, itu bisa, kalau mau mulai dari situ lo berkembang bisa panjang sekali nanti, seperti Mas Adi ceritakan tadi kan banyak sekali peluang. Itu ceritanya yang kalau boleh saya nanggapin, monggo. Keren ya, luar biasa. Jadi tetap poin utamanya sebenarnya bisnis, kalau ngomong bisnis itu ada pandemi atau nggak ada pandemi kan tetap kita harus survive ya, harus survive. Soalnya permasalahan pasti ada, tantangan pasti ada, dan nggak bisa lah stagnan atau di kondisi stabil kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi, ini ada kawan Bambang, kawan Fatah, kawan Gio, yang baru bertambah ini, kawan Wisnu mungkin. Halo Mas Bambang. Dari tadi Mas Bambang diem. Halo Mas Bambang. Kawan Wisnu. Ya, iya kawan Rizal. Ini saya cuma mau menanggapi. Ya, silakan. Ya, masalah ini aja Pak, urban farming, hidroponik dan lain-lain ya. Sebenarnya konsepnya bagus. Cuman kemarin sudah saya coba itu. Dari perhitungan biaya ini lebih tinggi ininya apa? Investasi pembuatan alat hidroponik ini lebih tinggi biayanya daripada secara konvensional seperti itu. Nah, tapi secara konsep memang bagus. Cuman kalau dari segi peluang bisnisnya, biaya investasinya lebih besar seperti itu. Iya, itu aja sih. Gimana Pak Heru mungkin mau menanggapi terkait tadi, rantai kita kan panjang, harusnya kalau rantai panjang kan beban biaya juga kan di situ.
Iya, betul. Memang lebih tinggi. Tapi yang kita value-nya yang harus kita lihat juga, value-nya jangan dibayangkan dengan value-nya hasilnya sayurnya Pak Tani itu yang di pinggir gunung di mana itu namanya Pujon yang di jauh sana Pondok Kusumo sana. Ya tentu aja nggak bisa dibandingkan, begitu nggak apple to apple. Gitu. Jadi Pak Petani di sana itu coba bayangin sekilo misalkan apa itu namanya kong atau apa tanaman di sana kol itu berapa? Pak Taninya cuma dapat berapa? Nothing. Jadi bandingin cost of production itu juga value dari produknya Pak Tani sana di Poncokusumo sana yang subur sana itu per kilo produk itu value-nya berapa? Cost-nya kecil, value-nya juga kecil, artinya gain-nya berapa? Nilai bisnisnya berapa? Nah kalau hidroponik tapi tempatnya di sana juga, ya nggak ada nilainya. Kalau hidroponik juga bikinnya di kebun dekat Gunung Poncokusumo sana juga ngapain gitu loh. Jadi kalau Pak Tani di sana nanam tradisional biayanya sedikit, oke. Tapi bayangin biaya untuk sampai ke customer itu melalui rantai panjangnya, dan yang diterima customer itu adalah sayur yang sudah berhari-hari yang selayu itu. Nah, bandingin kalau misalkan Selfie yang tinggal di Malang kota, untuk mendapatkan sayur yang fresh itu harus pergi ke Poncokusumo sana, atau orang-orang Surabaya sana yang harus mendapatkan sayur yang fresh harus pergi ke Pujon, itu berapa nilainya dia harus pergi ke Pujon untuk mendapatkan metik sendiri tanaman itu langsung dari produksinya itu langsung ambil sendiri. Dia harus pergi dari Surabaya ke Pujon misalkan, berapa nilainya. Nah, kalau vertical farming atau hidroponiknya tadi kita taruh di Bungur AC sana, atau kita taruh di jalan Diponegoro sana, di Surabaya sana, orang datang ke situ, nah, nilainya tentu aja lain. Gitu. Jadi melihat bisnisnya nggak bisa sepotong, lihat bisnisnya harus end to end. Belum lagi kalau menyentuh nilai apa itu namanya, sekarang itu orang itu stres, butuh hiburan. Salah satu hiburan itu adalah memetik tanaman, itu adalah hiburan. Anda bayangin nggak di Batu itu ada rame beberapa saat yang lalu, itu adalah wisata memetik apel. Memetik itu mahal sekali masuknya, nilainya, keindahannya orang metik itu, pengennya orang metik sendiri itu dijalani jauh-jauh dari Surabaya. Saya pengen ke Batu, pengen apa? Pengen wisata metik apel, pengen ke Blitar, pengen coklat. Nah, itu kalau itu ada, misalkan tadi saya bilang ada, kita bisa bikin vertical farming di Surabaya sana, dari Cijaran, Diponegoro sana, tengah kota, Malang di jantung kota sini. Orang datang untuk memetik itu, untuk apa itu, memanen itu value-nya tinggi. Iya. Gitu loh. Lebih tinggi, tapi value-nya jauh lebih tinggi lagi. Nanti kalau dinilai, bisa aja diukur model bisnisnya seperti apa. Itu. Ya, menarik. Mau nambahin sedikit, Mas Ali. Iya, silakan Mas Ali. Betul sekali yang dibilang Pak Heru. Alhamdulillah sih saya pernah ngerasain sendiri nanam sayur organik. Itu tinggal saya cabut sayurnya, udah 40 hari,
akarnya saya sikat jadi bersih, dimasukin plastik, di sealer, dikasih label, saya jual ke agribisnis development center tuh di FP ya, 5.400 per 200 gram. Bayangkan Zal, kalau kita di pasar sayur kangkung, sawi itu seikatnya 1.000 atau 500 kan. Ini harganya bisa berkali-kali lipat kalau memang ya tadi sudah dibawa benar-benar on farm-nya di kota. Gitu sih, Pak. Betul sekali. Ya, menarik ya. Ternyata dari sini kita bisa mengambil kayak apa ya, gambaran bahwa di bisnis itu nggak cuma fokus pada keuntungan terbesar kayak gitu. Jadi lebih ke gimana sih cara menciptakan value. Kalau produk kita punya value yang tinggi, pasti harga pun mengikuti. Kayak gitu, Betul. mengikuti tinggi juga. Ya, Aku kawan mau Bill tanya tadi dong. mau ini. Ya, silakan kawan Bill. Ya. Aku cuma ngikutin diskusinya dikit sih, jadi mungkin ada yang kelewat. Jadi aku punya pertanyaan begini. Sebenarnya ada banyak sih, tapi satu-satu dulu. Kalau kita ngomongin value-nya tinggi, tapi ini enggak ya, apa namanya, value tinggi itu nanti akhirnya buat siapa gitu. Maksudnya pasarnya sebesar apa? Maksudnya kalau kita hargai 5.000 seumpama kayak yang dibilang Ali. Tapi kalau nggak ada yang beli kan sama aja nggak keserap. Pertanyaan itu akhirnya akan lari ke apa namanya, kayak jalur distribusi. Tapi ini kan tadi katanya mau motong jalur distribusi kalau aku nggak salah dengerin. Cuman gini, aku punya pertanyaan yang bodoh-bodohan gitu karena aku nggak paham. Sekarang itu kan di supermarket tuh kan ada banyak gitu produk-produk apa namanya yang organik gitu. Itu mereka dapat dari mana sih? Terus umpama aku mau jualan ke situ gimana ya caranya ya? Paling pertanyaanku mau jawab dulu boleh Mas Gio? Boleh dong. Aku sih pernah lihat yang survei di supermarket di Jakarta, Mas. Itu hidroponik atau sayur organik biasanya dikirim dari wilayah Bandung. Nah, itu ada yang paling besar itu namanya Amazing Farm. Itu per 200 gramnya harganya di supermarket bisa 15.000 sampai 20.000. Jadi eksklusif apa namanya untuk pasarnya karena memang ya sayurnya benar-benar fresh seperti itu. Dan saya sangat yakin sih walaupun memang kemarin tidak dilanjutkan karena banyak hal jadi saya harus kembali ke Jakarta ya. Ya mudah-mudahan sih ke depan bisa ngembangin di Jakarta juga gitu, Mas. Iya, cuman aku masih belum merasa pertanyaanku terjawab sih. Kayak aku nggak tahu ya valuasi marketnya sekarang kayak apa. Soalnya kalau aku lihat-lihat di supermarket itu banyak yang nggak laku juga sih. Gitu. Mungkin itu udah masuk di hitungannya, namanya orang usaha kan pasti ada hitungannya ya. Tapi tak lihat, ya ada yang laku, ada yang enggak gitu. Makanya pertanyaanku mendasar kayak value tinggi ini nanti yang nyerap gimana biar bisa diserap. Sama, ya itu sih sebenarnya pertanyaan utama. Gitu. Iya, tapi tadi sih ini Mas bahasannya lebih ke ketahanan pangan di masa pandemi ini sih. Jadi kita sih tadi nggak ke jualannya, tapi lebih ke bagaimana masyarakat bisa memproduksi sayur tuh sendiri di tengah pandemi ini gitu. Atau mengisi waktu luang. Ya? Iya, lebih ke situ sih. Sebenarnya memang kalau bisnis secara mengenai harga itu ya jauh banget sama harga yang di pasar gitu. Oke.
Oke, ini kayaknya menarik sih buat jadi bahan diskusi kita FGD selanjutnya mungkin ya, mungkin bisa bahas tentang bisnis model kanvas atau startup tadi yang dipaparkan Pak Heru atau di pengelolaan bisnis lah, kayak gitu. Ini kan mengingat sudah jam 23.06 ya, mungkin nanti kita desain beberapa alternatif buat diskusi lanjutan. Langsung saja kita. Oh ini Iit, ya Iit, gimana Iit? Aku baru aku baru ingat kalau untuk masalah ketahanan pangan, jadi kan memang harus lebih ke individunya kan. Nah, kebanyakan kalau masalah yang ada di masyarakat atau di rumah tangga itu lebih ke kayak sayurnya cepet busuk, terus cabenya itu cepet busuk, terus tempenya tiba-tiba muncul jamur yang warnanya hitam-hitam. Nah, sebenarnya ada teknologi yang dapat mendukung ketahanan pangan gitu, terutama bagi rumah tangga sendiri, yaitu lebih ke penyimpanan gitu loh. Bagaimana kita menyimpan dari produk mentah itu sendiri. Nah, kan banyak orang yang nggak tahu kalau misal tempe gitu. Tempe itu sebelum dimasukkan kulkas harus dibungkus terlebih dahulu biar awet. Itu kan jarang sekali banyak orang yang tahu. Nah, mungkin bagi kita yang di sini tuh bisalah kita untuk mencoba menginovasi terkait penyimpanan pangan sendiri. Misal nyari info-info di jurnal atau nyari info di YouTube, bagaimana sih penyimpanan pangan yang penting gitu loh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kan banyak harga rempah atau harga kayak bawang bombay, bawang itu kan banyak yang melonjak tinggi kan. Harganya tuh selama pandemi itu banyak yang melonjak. Nah, mungkin kalau waktu kita nanam atau selesai kita panen, itu bisa kita akali kalau memang disimpannya cuma jangka waktu cuma 2 bulan, 1 bulan, itu kan sayang banget kalau jumlahnya banyak. Nah, itu bisa diakali dengan dibuat menjadi bawang bubuk, bawang putih bubuk, atau jahe bubuk, itu bisa banget. Dan itu caranya cukup mudah. Dengan kita, kalau nggak punya oven, cukup dijemur aja sampai kering banget, baru di blender. Nanti disimpan di tempat yang benar-benar tertutup. Nah, itu hal yang sangat sebenarnya tahan sampai 6 bulan atau bahkan sampai 1 tahun untuk kondisi bubuk gitu loh. Terus bisa juga ketika kita punya banyak sayuran, sebelum dimasukkan kulkas, kita rebus sebentar gitu. Direbus pakai air yang mendidih sebentar, baru dimasukkan ke dalam plastik yang kedap, baru dimasukkan ke freezer, bisa kayak gitu. Bisa juga misalkan dibuat acar, difermentasi. Nah, itu banyak banget teknologi atau inovasi yang sebenarnya mendukung ketahanan pangan, dan sebenarnya udah ada gitu loh sejak dulu, cuma kita ini nggak ngeh dan aduh kok kayaknya ribet, tapi itu memang harus dimulai dari sekarang gitu. Itu aja sih. Mantap. Ya, aku punya pandangan ini sih, sama tapi perspektifnya beda. Ini lanjut bentar ya. Jadi menurutku gini, kita bangsa Indonesia itu secara umum kehilangan khasanah lokal budaya dalam teknologi pangan, intinya kayak gini deh. Kebanyakan culture budaya yang maju kayak di luar sana, mereka tuh punya kebudayaan mengawetkan makanan yang baik. Contoh, kalau orang-orang India, orang-orang Timur Tengah, bumbunya itu kebanyakan bumbu kering. Berarti mereka dengan kondisi hidup yang sangat susah, punya kebudayaan gimana mengawetkan makanan, termasuk bumbunya. Akhirnya jadi bumbu-bumbu kering.
Kalau kita lihat di Indonesia, sama di Thailand, di Malaysia, kebanyakan kita itu mengolah dengan bumbu yang fresh, masakan-masakannya. Nggak tahu ini bagian dari budaya atau kita kehilangan budaya mengawetkan makanan. Contoh lagi bisa di Eropa gitu. Mereka ada tradisi bikin keju gitu. Di Indonesia susu aja nggak pernah punya gitu, apalagi bikin keju. Jadinya budaya itu nggak pernah terbangun. Lalu kita bisa, tapi ada yang menarik, kita punya ikan asin, kita punya terasi, itu salah satu cara mengawetkan makanan yang baik. Jadi kebudayaan kita itu sebenarnya di satu sisi punya kebudayaan itu, gimana mengawetkan makanan, tapi di sisi lain itu nggak berkembang dengan baik. Gitu. Contohnya juga kayak di Rusia, mereka setiap musim panas, mereka bikin acar. Waktu musim dingin, acarnya dibuka. Kan gitu. Tapi kita nggak punya yang kayak gitu. Kita punyanya ikan asin doang. Tempe mungkin bisa lah. Ya itu sih, aku punya pandangan gitu. Jadi kalau kita bisa membudayakan menggunakan seumpama makanan yang tidak fresh, mungkin itu bisa salah satu langkah buat kita menyebarkan pelan-pelan gimana lebih. Mungkin tadi niatnya ketahanan pangan. Di sisi lain, kita juga gagap menggunakan teknologi. Contohnya tadi, ternyata kita nggak bisa menggunakan kulkas dengan baik. Nggak semua orang tahu. Itu salah satu gagap teknologi juga sih, menurutku. Ya, itu pandanganku soal ini. Menarik. Keren. Informasi ya, Mbak. Ini yang terakhir. Oke, silakan. Terakhir. Ya. Aku menanggapi Mas Gio ya, ketika dibilang di Indonesia itu gagap terkait teknologi pengawetan atau apa, aku rasa enggak. Mungkin lebih majuan yang ada di luar gitu loh. Karena memang orang Indonesia lebih tertarik sama hal-hal yang dari luar gitu daripada dari Indonesia sendiri. Nah, sebenarnya di Indonesia itu banyak sekali produk-produk fermentasi gitu loh. Mulai dari kita punya bir sendiri, punya itu kan juga termasuk pengawetan, termasuk ini kan. Terus yang kedua itu kita udah punya asinan Bogor, terus punya banyak sekali manisan. Itu tuh udah ada sejak dulu. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia itu punya keju sendiri. Mungkin banyak yang nggak tahu gitu kalau di Indonesia ternyata punya keju sendiri. Dan itu emang ada. Di Kalimantan, di Sumatera itu banyak sebenarnya produk-produk keju gitu. Cuma karena di sana prosesnya masih tradisional dan nggak ada yang mengembangkan, lebih tertarik untuk mengembangkan kayak keju mozzarella, keju cheddar itu mungkin dari kitanya sendiri, tapi untuk informasi sebenarnya udah ada gitu loh dari dulu. Ini malah promo. Udah itu aja sih. Iit perlu jadi pemateri ini. Satu minggu lagi ke depan. Bagus. Masukin list ya. Betul, masukin list. Mas Abu. Bagus. Oke. Panjang ya ternyata diskusi ketahanan pangan ini, mulai dari keadaannya tadi di awal gimana, situasinya, solusinya, potensinya, bahkan sampai inovasinya luar biasa sekali dari teman-teman. Ini ada yang terakhir menanggapi mungkin karena jam sudah menunjukkan pukul 23.15. Gimana? Kita akhiri dulu aja ya, mungkin untuk beberapa pembahasan setelah ini nanti kita list mungkin beberapa yang masuk belum kebahas di sini dan menarik buat dibahas di diskusi selanjutnya. Nanti kita bisa menyimpulkan bahwa ada pandemi atau tidak, di bisnis itu tetap harus berjalan kayak gitu. Kita pasti ada suatu masa mengalami suatu masalah kayak gitu. Nah, nanti diharapkan ke depannya kita tidak dalam kondisi yang di zona nyaman, kayak tadi zona nyaman adalah jebakan kayak gitu dah. Beberapa solusinya tadi mungkin bisa dirangkum mulai dari yang kasus urban farming, terus dari gimana caranya dari kawan Rizal tadi, gimana caranya supply-nya
tetap terjaga, dari rantai pasoknya tetap terjaga, terus bagaimana dari tadi kawan Saifian juga menyebutkan bahwa supply chain itu bagus, harus dijaga dari awal sampai akhir kayak gitu. Terus banyak masukan juga tadi dari Pak Heru. Oke, dari sini diskusi kali ini minta tolong untuk dinyalakan videonya, Mas Abu. Seperti biasa kita mau mengadakan foto bersama. Dihitung ya. 10. Yang lebar. Kok 10 banget? 4, 7. Pak Heru. 6. Wisnu, Selvia, Iit. 4. Pak Bambang. Mas Kakak. 2, 1. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti fotonya di-share ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Diskusi ini bisa dilanjutkan 2 minggu lagi, mungkin minggu depan ada diskusi lagi bersama Mas Beni. Topiknya FMCG, Fast Moving Customer Goods. Moderatornya tetap Mbak Selvi, gitu ya. Terima kasih. Oke.